Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan, dikagumi dan dihormati dimanapun kita berada. Saya percaya dalam kondisi, dalam keadaan sesulit apapun, kita percaya Dia menyertai kita. Dia ada di dalam kita. Dia berjanji tidak meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Itu yang kita percayai. Karena itu tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, salam taat, dan kita mau bergairah untuk terus hidup di dalam Tuhan, bergerak bersama Tuhan. Itu yang menjadi doa dan harapan kita bersama-sama. Baik, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita, mengubah pola pikir kita, mengubah kehendak kita, mengubah perasaan kita sehingga selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak daripada Kristus. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu ya dan amin. Itu yang kami percaya. Walaupun bumi bergoncang, kami tahu, percaya firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengar. Buka pikiran kami, biar kami dapatkan pewahyuan. Kami menangkap firman Tuhan. Waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami dibangkitkan. Iman kami bertumbuh, iman kami makin kuat. Pengharapan kami tidak akan goyah, karena firman-Mu yang menjamin semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya hari-hari ini dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kita percaya firman Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya, memberi kita kekuatan sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang ada adalah firman Tuhan. Waktu kita perkatakan dan kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab catat perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Semua orang pasti mau beruntung, semua orang pasti mau berhasil. Tapi solusi dan kuncinya yaitu renungkan firman siang dan malam, supaya perkatakan itu siang dan malam dan bertindak hati-hati. Itu pesan Tuhan kepada Yosua saat Musa meninggal. Tongkat kepemimpinan pindah kepada Yosua. Itu pesan Tuhan. Bertindak hati-hati, renungkan firman siang dan malam. Bapak Ibu, setiap hari waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, pasti kita dapat rema, 1-2 ayat. Itu yang kita renungkan siang dan malam. Besok ada lagi, lusa ada lagi. Itu menjenuhi, memenuhi, menguasai pikiran dan perasaan kita. Lebih dari apa yang kita lihat, lebih dari apa yang kita alami, lebih dari apa yang kita dengar. Tentu hal-hal yang buruk. Contoh, kita sakit, tapi firman Tuhan mengatasi itu. Contoh, kita ada dalam kelemahan, kita ada di dalam ketidakberdayaan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah persoalan-persoalan lain yang dari luar mengganggu kita. Maka saya percaya firman Tuhan sanggup dan mampu mengatasi itu. Asalkan kita percaya, asalkan kita renungkan, asalkan menjenuhi pikiran kita, dan juga kita perkatakan, maka Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan. Pasti berhasil memiliki damai sejahtera. Pasti berhasil memiliki apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan ini. Karena kalau Dia yang menghendakinya, tak seorang pun yang bisa membatalkannya. Asalkan Bapak, Ibu, dan saya percaya. Baik, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang memberkati kita di siang hari ini. Apa yang kita alami di bangsa kita belum seberapa yang dialami oleh bangsa Israel pada zamannya. Mari kita perhatikan kondisi keadaan yang sulit, sangat sulit. Alkitab catat bahwa terjadi kelaparan yang luar biasa, sampai-sampai harga-harga menjadi mahal. Bahkan juga ibu-ibu memotong anaknya untuk makan. Ada 2 orang ibu yang ribut. Tadinya mereka sudah sepakat untuk makan anak dari si ibu yang A, besoknya makan anak dari si ibu yang B. Tetapi waktu setelah makan, memasak makanan, anak ini menjadi makanan, besoknya mau makan yang satu tidak mau. Mereka ributlah.
dan datang kepada raja. Coba kita bisa bayangkan kondisi sampai anak kita masak dan makan sendiri. Ini kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Akan tetapi kita lihat solusinya yang terjadi ketika firman Tuhan diperkatakan. Ketika firman Tuhan didengar, menjadi rema dan diperkatakan penuh dengan kuasa. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi mereka yang tidak percaya, mungkin bisa melihat tapi tidak akan menikmatinya. Maka itu saya berdoa supaya kita mengerti kehendak Allah di hari-hari ini. Karena kehendak Allah adalah paling tertinggi. Bapa menghendaki supaya anaknya disalibkan supaya menebus dosa kita, mengampuni kita, memulihkan kita, membawa kita kembali pulih hubungan kita dengan Bapa di sorga, atau merampungkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dia mau mengembalikan gambar yang semula supaya melalui orang-orang yang menerima anaknya menampilkan gambar yang sama dan juga berkuasa atas musuh-musuhnya di hari-hari. Bapak Ibu, kita diciptakan untuk menampilkan gambar Tuhan, kita diciptakan untuk berkuasa. Jadi penakluk. Kita tidak akan bisa melakukan itu tanpa kehidupan, tanpa menerima hidup Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hati kita. Kita akan sanggup menampilkan gambar Tuhan. Kita juga akan sanggup berkuasa. Bahkan dengan mudah kita mendengar dan mengenal suara Bapa di sorga, sehingga kita perkatakan, kita lakukan, maka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, panjang ayatnya, tapi cerita ini luar biasa memberkati kita semua. Terkhusus saya yang membaca dan merenungkannya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sampai selesai kita masuk 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Jadi ada 2 perempuan yang sepakat supaya hari ini makan anaknya karena kelaparan yang sangat hebat. Ya, kemudian besok kita makan anakmu. Tetapi ternyata besoknya mau makan anaknya disembunyikan. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Shafat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya di belakangnya?" Jadi raja mencari Elisa. Elisa terintimidasi
berpikir bahwa raja akan membunuhnya. Kita lihat, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Raja juga sudah mulai putus asa karena pergumulan, karena penderitaan, karena kelaparan yang sangat-sangat hebat. COVID-19 tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dengan kondisi pada waktu itu. Coba bisa dilihat, kita renungkan penderitaan model apa ini. Seandainya kita berada pada waktu itu, anak Bapak Ibu dimakan hanya karena sudah tidak ada makanan lagi. Barang-barang naik, harga-harga mahal. Mengerikan sekali. Akan tetapi, masalah yang bangsa Israel hadapi, firman Tuhan memberi solusi kepada mereka. Suara Bapa di sorga melalui firman-Nya memberi solusi kepada mereka. Sekalipun raja mulai putus pengharapan. Dia tahu sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Sudah putus asa. Kenapa? Orang mulai mengadu, ibu-ibu mulai mengadu. Kenapa ini, saudaraku? Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Pergumulan apa yang terlalu berat dalam kehidupan ini? Sakit penyakit kah? Persoalan ekonomi kah? Persoalan rumah tangga kah? Persoalan keluarga kah? Persoalan anak kah? Persoalan menantu kah? Persoalan cucu kah? Persoalan sakit penyakit kah? Persoalan apa yang menghambat kita, yang membuat kita sudah putus pengharapan, sudah tidak berdaya lagi, sudah berbagai upaya kita lakukan, tapi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dengarkan Bapak Ibu, kita perhatikan baik selanjutnya di dalam pasal 7. Pasal 7 ayat yang pertama dibuka seperti ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada dalam persoalan apa? Ada dalam pergumulan apa? Ada dalam masalah seberat apapun itu, sakit, penyakit, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan anak, persoalan cucu, persoalan apa saja, dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang tepat pada waktu. Dengarkan firman Tuhan. Elisa yang tadinya terkungkung, terintimidasi karena mau dibunuh, waktu dia meresponi, waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan sampaikan pesan Tuhan melalui Elisa. Dan pesan Tuhan ini, firman Tuhan yang datang tepat pada waktunya mengubah keadaan. Haleluya, haleluya. Kita lihat. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi saudara, kondisi kelaparan yang hebat yang tadi digambarkan, 2 orang ibu bersepakat untuk 1 hari ini makan anaknya, besok makan anaknya. Dan bahkan juga raja yang sebagai raja sudah putus pengharapan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Karena kita tahu ucapan Tuhan dan hidup Tuhan menyatu sehingga dilepaskan, diucapkan. Apa yang terjadi kita perhatikan. Harga-harga mulai turun. Dan kisah di dalam 2 raja-raja ini telah membuktikan kepada kita, apapun persoalan, pasti ada pemulihan. Kita lihat solusi yang Tuhan setelah diucapkan. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya memang benar, orang mulai pesimis. Ya kita lihat ajudan ini pesimis karena dia melihat keadaan. Dia melihat situasi, bagaimana pikirannya, ya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak percaya. Dia tahu, dia hanya ucapkan dengan mulutnya bahwa ya benar. Kalau toh Tuhan yang buat ini tingkap-tingkap langit, masakan hal ini mungkin terjadi? Ini tidak mungkin, mustahil. Ya, kita percaya itu. Tapi jawab abdi Allah, orang ini Elisa luar biasa, telah mendengar suara Tuhan. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Elisa tegaskan bahwa kalau engkau tidak percaya, engkau melihat saja tapi engkau tidak menikmatinya. Kalau itu kehendak Allah dan Bapak Ibu ambil bagian di dalamnya, berdoa, bahkan kita lakukan sesuatu untuk penggenapan kehendak Allah. Saya percaya damai sejahtera dari sorga, semua yang baik akan dikaruniakan kepada kita. Tapi kalau kita tahu itu kehendak Allah, kemudian kita diam. Kita tahu kehendak Allah, kemudian kita diam. Kita tidak percaya, apalagi kita omongin yang bertolak dengan kehendak Allah. Dengar, ajudan ini diberitahu, engkau akan melihat tapi engkau tidak akan mengalaminya. Mengerikan, saudara. Kalau sesuatu kehendak Allah kita tahu kemudian kita diam, kita tidak berpikir, kita tidak ambil bagian, kita tidak meresponi, bahkan kita membicarakan. Maka itu hari-hari ini saya mulai takutan. Kenapa? Kalau itu bukan kehendak Allah, jangan dibicarakan. Tapi kalau itu kehendak Allah, ucapkanlah, perkatakanlah, karena Tuhan menyertainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata, Tuhan menghendaki kita punya tempat ibadah yang tetap, supaya di sana kita berkumpul. Kita kembali seperti waktu-waktu yang dulu, mendoakan, melayani orang lain, mengasihi, ya, bisa berbagi kasih, bisa berjumpa satu dengan yang lain. Dan saya percaya ini kehendak Allah. Seluruh jemaat dan di luar jemaat kita yang kita layani sudah mengambil bagian dalam doa. Tetap percaya kepada Tuhan, kobarkan imanmu kepada Tuhan, dan melihat kebaikan Tuhan. Janji Tuhan segera dan akan segera digenapi. Saya percaya itu. Mari kuatkan hati kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan menggerakkan kita, mengambil bagian di dalam doa-doa. Jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa juga percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Seberapapun yang kita taburkan, saya percaya tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan Yesus memperhitungkan itu semua. Ajudan tadi tidak percaya dengan kondisi. Dia berkata sekalipun Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, saudara. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Dia bilang sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, apakah mungkin? Terjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena dia melihat pakai mata jasmani. Dia tidak mendengar kebenaran firman Tuhan yang diucapkan oleh nabinya, yaitu Elisa. Saya percaya dan sangat percaya firman Tuhan mengubah segala sesuatu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia mau buat kita berhasil dan beruntung. Engkau mau berhasil dan beruntung setiap kali jenuhi pikiranmu dengan firman. Firman yang telah menjadi rema. Engkau baca dan perkatakan serta bertindak hati-hati. Karena itu yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Saudaraku, berhasil dan beruntung tidak hanya sebut materi di dalamnya, tapi sukacita dan damai sejahtera, ucapan syukur di tengah penderitaan. Karena kita tahu Tuhan berjanji sekali-kali tidak membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia berjanji, Dia menyertai kita, Dia tidak akan biarkan kita. Saudaraku, pertolongannya tepat pada waktunya. Dan kita percaya kita hidup di bawah rancangan Bapa di sorga. Bahkan janji-janjinya pasti digenapi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan kita seperti ajudan ini. Saudaraku, dia atas namakan Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, kisah atau cerita yang disampaikan di dalam dua raja-raja ini berlanjut, saudaraku. Apakah benar seperti yang dikatakan Elisa bahwa orang ini melihat tapi tidak menikmati apa-apa? Justru sebaliknya, 4 orang kusta
yang secara hukum Israel mereka dikucilkan, mereka sudah dianggap tidak berarti, tidak berharga karena mereka sakit kusta. Tapi mereka punya kelebihan karena mereka mendengar firman Tuhan. Mereka punya kekuatan yang dari Tuhan. Mereka melangkah, maka pemulihan terjadi. Kita lihat ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Bayangkan mereka duduk pasti mati. Menurut pemahaman mereka 4 orang kusta ini. Karena kelaparan yang hebat, sudah tidak ada makanan lagi. Bayangkan anak juga yang menjadi makanan. Waduh, COVID belum apa-apa. Kita masih bisa pakai masker dan mencari makanan, ya, membuat, melayani, bahkan bekerja ini dan itu. Tapi ini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dikepung tentara Aram. Maju kena, mundur kena, duduk pun mati. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, di kota pun ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Kita percaya, saudaraku, bahwa langkah iman yang mereka lakukan, karena sudah tidak ada pilihan lagi, mereka harus melangkah. Sekalipun kita ditangkap tentara Aram, kita mati, ya udah, kita mati. Ini saya melihat karena sebuah keberanian ilahi yang mendorong mereka untuk melangkah. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Tadinya dalam gambaran dan kondisi real yang nyata, tentara Aram mengelilingi bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu, 4 orang kusta ini menuju ke tempat di mana tentara Aram ada, sudah tidak ada. Haleluya. Karena dengar firman Tuhan. Karena dengar firman Tuhan, firman datang meneguhkan mereka. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Yang membuat tentara Aram yaitu Tuhan. Amin. Yang membuat kita kuat, sehat, menanggung segala beban karena Tuhan. Yang menyembuhkan saya dan Bapak Ibu karena Tuhan. Yang menyediakan berkat untuk kita miliki tempat ibadah sendiri karena Tuhan. Maukah kita mengambil bagiannya di dalamnya? Orang-orang kusta ini ada di dalam kehendak Bapa di sorga. Ada di dalam bagian dari eksekusi kehendak Bapa di sorga. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Jadi musuhnya mulai gentar, karena mendengar ada tentara, mendengar ada langkah pasukan, mulai mendengar ada orang Het, mulai mendengar ada banyak hal yang mendatangi mereka, saudaraku, untuk menyerang mereka. Dan yang melakukan adalah Tuhan yang telah berfirman. Tuhan yang telah berfirman melalui Elisa bahwa harga-harga akan turun. Ya, ajudan tidak percaya, mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak percaya, dia tidak menikmatinya. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Saudara, sudah tidak teringat lagi harta, kuda dan juga hewan-hewan, emas, perak, ditinggalkannya, seluruh pakaian, makanan ditinggalkannya. Karena yang mereka dengar, Tuhan membuat mereka mendengar bunyi langkah tentara yang besar, ya, pasukan berkuda. Bayangkan, ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum.
Haleluya. Kalau 4 orang kusta ini bisa melangkah, kalau 4 orang kusta ini bisa melangkah maju, saya percaya Bapak Ibu juga bersama dengan Tuhan telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkan hatimu dan terus melangkah dan percaya kepada Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, hanya berdoa, Tuhan aku mau mengambil bagian. Sudah kita mengambil bagian dalam doa-doa untuk memiliki tempat. Sudah kita mengambil bagian untuk membaca, merenungkan firman Tuhan untuk terus bertumbuh. Supaya pikiran, perasaan, kehendak kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga yang keluar adalah firman Tuhan, yang diucapkan adalah firman Tuhan, yang dilakukan juga adalah karena firman Tuhan. Kita lihat ketika orang-orang kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, saudara, haleluya, dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi mereka makan dan minum. Musuh sudah disingkirkan oleh Tuhan. Musuh sudah diusir oleh Tuhan. Musuh sudah dibuat takut oleh Tuhan. Lari berantakan. Karena mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena mereka melangkah. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang biasa saja, orang-orang yang mungkin merasa diri lemah karena ditolak, dikucilkan, mereka lemah. Tetapi sikap dan tindakan mereka lah yang membuat Tuhan mulai menggentarkan musuh-musuhnya. Waktu mereka melangkah, 4 orang kusta ini menjadi jawaban, menjadi bagian dari rancangan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam pemulihan kembali bangsa Israel yang tadinya kelaparan, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mari kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Luar biasa. Mereka waktu mendapatkannya, mereka tidak makan sendiri, mereka tidak menikmatinya sendiri, tapi mereka berbagi. Ayo kita kembali ke istana, kita beritahu kepada raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap mereka. Tahu bahwa ini menderita kelaparan sebab mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Jadi saudara, raja coba jelaskan dengan pengetahuannya bahwa musuh lagi sengaja meninggalkan tempat mereka untuk nanti ketika kita masuk mereka mengepung. Raja tidak menerima firman, raja tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Elisa. Saudaraku, akhirnya apa? Puji nama Tuhan, ada orang-orang di dalam istana. Baiklah kita survei ke sana. Ya, baiklah kita lihat ke sana. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergi melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan?
Apa yang firman Tuhan katakan terjadi. Maka itu percayalah firman Tuhan. Jangan melihat keadaan kita, jangan melihat situasi kita, untuk berkata-kata atas kehendak Tuhan seperti ajudan raja tadi. Jangan berkata-kata atau katakan aku lemah, aku sudah tidak bisa, aku sudah tidak mampu, aku tidak punya jalan. Betul, ketika engkau tidak punya jalan, engkau tidak mampu, datanglah kepada firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, berbicaralah melalui firman-Mu. Ada rema yang saya harus pegang hari ini, ada rema yang harus saya perkatakan hari ini, ada rema dari Tuhan yang harus saya lakukan hari ini. Terima itu dan renungkan siang dan malam. Alkitab catat, Alkitab tidak berdusta, tapi perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Saudaraku, akhirnya apa? Benar terjadi seperti pesan Tuhan melalui Nabi Elisa. Raja yang ragu-ragu, ya, orang kusta yang berani, mereka maju dan mengalaminya. Saya percaya semua kita mau mengalami. Kita lihat ayat ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudaraku, ajudan tidak hanya melihat tapi diinjak-injak. Karena apa? Mengatasnamakan Tuhan, kemudian tidak percaya pula. Bagaimana mungkin terjadi? Diam-diam dia tidak percaya, malah dia menghina. Bagaimana mungkin? Orang firman Tuhan sudah datang. Maka itu saya belajar dari hal ini. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan mampukan saya. Apapun bagian yang saya lakukan di dalamnya, saya percaya Tuhan perhitungkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta kekuatan. Jangan berkata aku lemah. Jangan berkata aku terbatas. Orang kusta lemah, orang kusta terbatas. Tapi Tuhan memakai mereka melangkah dengan iman. Mereka bisa menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Di mana emas, perak, semuanya disediakan, makan, minum, bahkan disembunyikan di luar kemah. Bahkan mereka 4 orang kusta ini menjadi saluran berkat. Hari-hari ini kita berkata aku lemah, aku terbatas, aku sudah tidak berdaya lagi, aku sudah tidak mampu lagi, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biarkan Bapak berbicara. Ambillah waktu mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Bapak berbicara kepada setiap pribadi yang ada. Jangan tidak percaya sama seperti ajudan raja, karena kita tidak akan menikmatinya. Saya berdoa supaya seluruh jemaat utusan Kristus boleh mengambil bagian dalam doa, dalam upaya, dalam bergerak bersama-sama untuk pembangunan gedung ibadah yang kita doakan dan kita pasti miliki. Karena kita tahu Tuhan sanggup memberi dan memberkati kita. Kita doakan bersama-sama, kita melangkah bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita tabur apa yang bisa kita tabur. Selebihnya bagiannya Tuhan. Segala kemuliaan kehormatan bagi Tuhan. Kalau orang kusta bisa, saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti bisa. Tidak untuk kesenangan gembala gedung itu, tidak untuk kepemilikan buat gembala gedung itu, tapi itu adalah milik Tuhan dan juga milik jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita pasti masih ingat di lantai 4 kita walaupun masih sewa, tapi mengumpulkan ratusan hamba Tuhan bergumul untuk bangsa dari tempat kecil itu. Bahkan di lantai 7 ada para dosen, rektor datang berkumpul di sana. Dipakai untuk wisuda juga di tempat kita itu. Kita telah menjadi saluran berkat. Kita tidak menarik upah yang banyak seperti menyewakan tempat yang mahal-mahal, tapi kita menyuruh mereka memakainya, hanya mengembalikan uang listrik dan uang kebersihan. Kita mau berdoa supaya memiliki tempat ibadah tetap. Seandainya jadwalnya masih bisa dan kita menjadi saluran berkat bagi gereja lain, bagi kelompok-kelompok lain yang mau belajar tentang Tuhan, silahkan pakai, asalkan dirawat alat-alatnya, dirawat tempatnya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah komitmen kita. Kita berdoa, kita kerja bersama-sama untuk menyediakannya bagi Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan kembali berkumpul memuji menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di tempat yang baru. Saya percaya tempat yang baru, suasana yang baru, sukacita yang baru, anggur yang baru. Penuhi tempat itu dan penuhi seluruh jemaat utusan Kristus. Kita bergairah, pegang satu firman Tuhan yang menjadi rema hari itu. Perkatakan dan percayalah, pasti terjadi. Alkitab catat perjalanan kita
berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami belajar dari 4 orang kusta yang benar-benar dipimpin dan ditolong, dituntun oleh Tuhan. Mereka melangkah menuju ke tempat di mana tentara Aram berkemah. Di sana mereka menemukan anugerah Tuhan yang besar. Tuhan telah menghalau musuh-musuhnya. Mereka tidak bekerja apa-apa. Mereka hanya menikmati apa yang disediakan oleh Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjumpai setiap jemaat Tuhan Kristus dimanapun berada. Kalau Engkau dapatkan mereka hari ini, mereka merasa lemah, mereka merasa tidak berdaya. Mari firman Tuhan berkata, engkau bukan orang lemah, engkau orang yang kuat karena kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan kuasa-Mu memenuhi dia, memimpin dia dan menyertai dia. Dimanapun keluarga-keluarga diberi kekuatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada di hidup kami. Tuhan penuhi pikiran dan perasaan kami dengan firman-Mu. Iya dan amin. Dan kami percaya firman-Mu akan kami perkatakan dan renungkan siang dan malam. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan dengan jenuhi pikiran mereka, perasaan mereka dan kehendak mereka dengan firman yang menjadi rema. Terima kasih Tuhan, yang lemah secara ekonomi, pekerjaan, bahkan juga masalah rumah tangga, pemulihan sedang terjadi. Roh Kudus sedang bekerja, meneguhkan, memberi jalan keluar, menjawab setiap pertanyaan dan pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nama-Mu ditinggikan. Kami bawa gedung ibadah yang tetap kami doakan Plaza Kenari Mas. Tuhan, negosiasi akan terjadi. Roh Kudus yang ambil alih. Kami perkatakan firman Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, maka pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan melunasinya dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Karena itu kuatkan kami yang lemah ini, yang terbatas ini, untuk melangkah, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami menabur setiap benih. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang telah menabur diberkati oleh Tuhan. Mereka yang telah mengambil bagian dalam doa, Tuhan beri kekuatan dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang ada menyertai kami dan mengurapi kami. Kemenangan menjadi milik kami. Dan kami, Gereja Utusan Kristus, mau menjadi saluran berkat bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Terus setia di dalam Tuhan. Kita berdoa dan bekerja, melayani bersama-sama, menabur bersama-sama, mengajak anak-anak Tuhan yang terbeban mulai menabur. Kita doakan mereka supaya Tuhan lipat gandakan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom.